guru nggak boleh jual buku, guru nggak boleh, guru nggak boleh. Bisa dibilang bahwa rohnya sekolah itu sebenarnya ada 2, kurikulum dan beasiswa. Meskipun kita punya teman yang malas-malasan, tapi ada satu teman yang ambis tuh kita bakal kebawa ambis. Ya gue pernah sih motret dari jam 7 pagi, itu gue baru selesai jam 7 malam. Ini sekelompok orang bergerombol, tiba-tiba nyerang, tiba-tiba ngalung batu. Soalnya semua orang pakai TikTok sekarang. Soalnya dulu kan lagunya kayak alay-alay gitu kan ya. Sekarang juga masih kan yang iya sih. Pipi calon mantu kayak gitu kan. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rizal Abdillah. Mungkin untuk yang memang belum kenal, saya Rizal Abdillah. Saya co-founder dan juga creative director dari Now Factory. Nah, mungkin yang memang biasanya nonton via live Instagram, kali ini kita coba untuk menuju ke tempat lokasinya nih. Lokasinya kebetulan kita lagi di Bandung, di kota Bandung, di sebuah sekolah yang mungkin sangat terkenal di Bandung karena memiliki arsitektur yang bagus, punya budaya yang bagus, ambience-nya juga bagus. Kebetulan juga saya pada kesempatan kali ini tidak sendirian nih di sini karena saya hari ini ditemani oleh Bapak Sucipto. Assalamualaikum Bapak Sucipto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Cipto? Alhamdulillah baik. Nah, mungkin sedikit profil tentang Pak Cipto. Pak Cipto merupakan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMA 3 Bandung, merupakan alumni SMA 3 Bandung dari angkatan 1985, angkatan 85 ya Pak ya? Betul. Mulai mengajar di tahun 89 dan di masa pandemi ini sekolah mungkin tidak ada kegiatan Pak ya, seperti kalau kita lihat ada sebenarnya kita pengen menunjukkan bahwa ambience di sini sekolahnya kosong, meja-meja dirapihkan karena masa pandemi. Nah, menurut Bapak sendiri dengan situasi seperti ini cukup efektif nggak sih Pak kalau memang pembelajaran itu dilakukan secara daring ataupun secara pembelajaran jarak jauh? Baik, kalau berbicara tentang efektif barangkali hanya prosentasenya. Jadi prosentasenya tidak sehebat, tidak sebagus pada saat kita langsung tatap muka. Kalau tatap muka kan kita bisa langsung memantau anak yang ngerti atau tidak ngerti, sehingga pembelajaran harus diulang kalau masih ada yang tidak ngerti gitu. Jadi kalau dibilang efektif hanya mungkin prosentasenya, berbeda dengan kalau langsung. Nah, hambatannya banyak nggak sih Pak ketika memang pembelajaran itu dilakukan jarak jauh? Nah, jujur kalau memang saya pun bekerja terkadang tuh via daring Pak. Ya. Nah, banyak ada kendala kayak koneksi ataupun kayak situasi di rumah tuh kadang kurang kondusif gitu kan. Kadang ada orang-orang rumah yang memang tiba-tiba ketika kita lagi berbicara dia juga ikut ngomong. Iya. Kira-kira kendalanya apa aja sih Pak yang mungkin secara pribadi Bapak alami? Benar sekali bahwa kendala itu menjadi kendala umum ya. Yang pertama mungkin kalau menggunakan Zoom-nya tidak berbayar sehingga kalau sudah 45 menit mati sendiri, harus ganti. Kemudian juga ada yang bocor ketika ngobrol dengan orang tuanya gitu kerekam. Betul. Atau ada adiknya lewat di belakang. Sepertinya itu menjadi permasalahan-permasalahan umum dan ya bisa dikatakan sebagai kendala. Nah, ketika memang masa pandemi ini berakhir, ya kita juga berharap secepatnya ya Pak ya. Ya, amin. Kira-kira di masa pandemi ini apa sih yang memang hikmah yang memang bisa kita petik nih? Mungkin kita sudah mulai terbiasa dengan belajar dari jarak jauh. Nah, kira-kira hal apa sih yang bisa diadopsi dari masa ini Pak ketika memang nanti kita menemukan lagi masa di mana kita bisa kembali hidup normal? Baik. Dari pengalaman pribadi mungkin juga dialami oleh guru lain, sepertinya kebolongan yang selama ini terjadi pada masa pembelajaran tatap muka itu akan diisi. Karena guru-guru selama 8 atau 9 bulan ini berpengalaman untuk pembelajaran daring menggunakan media-media yang ada, apakah Zoom, apakah Google Meet dan seterusnya. Jadi ini bisa digunakan pada saat mungkin ada guru yang ditugaskan ke Jakarta oleh kementerian misalkan. Itu bisa diisi dengan menggunakan media yang selama ini kita gunakan. Ya. Nah, kebetulan kan Bapak mengajar bidang studi matematika nih Pak. Betul. Yang kalau secara langsung aja tuh susah Pak buat dijelasin terkadang. Nah, ada kendala-kendala teknis yang memang harus menjelaskan itu udah matematikanya cukup rumit, terus juga harus diajarkan melalui Zoom. Itu kira-kira yang memang pernah Bapak alami itu seperti apa Pak? Ya, ini menarik banget nih.
sepertinya banyak kendalanya sehingga nilainya jelek, tapi ternyata sebaliknya nilainya bagus-bagus. Oke. Kenapa? Ya karena kita tidak bisa memantau secara langsung dan sekarang teknologi sangat membantu. Oke. Ketika ada pertanyaan tinggal ditanyakan aja di Google. Oke. Ya, ada fasilitas namanya Photomed, Oke. kemudian ada apa lagi gitu. Tinggal ditanyakan, kalau pernah dibahas itu pasti keluar. Oke. Sehingga jawabannya Oke. bisa langsung Oh, berarti muncul. bisa ya Pak ya? Bisa. Kalau memang mungkin pertanyaannya sama, kalau dia hoki ternyata bisa langsung yang memang Pernah dibahas, akurat. ya kan, di Iya. dalam Google, kemudian ketemu jawabannya. Oke. Oleh karena itu, di dalam pembelajaran diingatkan. Jadi penggunaan media-media yang ada, aplikasi yang ada itu boleh digunakan pada saat mentok saja. Jangan, Oke. jangan langsung serta-merta tanya, dia nggak akan dapat apa-apa. Di Oke. antaranya itu. Oke. Ya. Nah, karena memang ini juga sudah lebih dari 6 bulan atau bisa dibilang 1 semester, kira-kira ujiannya itu seperti apa Pak? Ujian ketika memang di masa PJJ seperti ini. Sedangkan kan dulu ketika saya sekolah pun Iya. ujian ada pengawasnya, nggak Betul. boleh nyontek. Iya. Nah, bagaimana sih Pak proses pengerjaan ujian di masa PJJ seperti mungkin sudah pernah dijalani Pak? Baik. Nah, sebelumnya tadi belum terjawab tentang efektivitas Oh iya, pembelajaran. Kebetulan, tapi tidak semua. Kebetulan kalau saya perangkat mendukung ya, Oke. laptopnya touchscreen sehingga Betul. bisa berinteraksi langsung menggunakan ada fasilitas whiteboard gitu. Oke. Jadi seperti mengajar seperti biasa. Oke. Nah, kemudian di dalam ujian pun memang kita harus buat sistem sedemikian rupa sehingga hal-hal yang tadi dikhawatirkan terjadi, misalkan nyontek, nanya ke aplikasi atau media yang ada, itu bisa dikurangi. Bisa saja misalkan dengan membuat soal yang tidak mungkin atau yang diyakinkan belum dibahas. Jadi ketika nanya ke Google belum ada, misalkan seperti itu. Jadi kita pintar-pintar saja sehingga efektivitas atau keakuratan ujian itu masih tetap terjaga. Oke. Nah, kira-kira hal apa yang memang bisa ketika memang kita menjalani masa PJJ seperti ini, apa sih Pak sebenarnya yang hilang dari proses pembelajaran itu sendiri ketika ini bisa siswa datang ke sekolah gitu? Apa aja sih Pak yang hilang? Yang hilang itu ya sentuhan istilahnya Human interest. Human interestnya banget, itu yang hilang banget. Karena kalau di dalam kelas kan tertawa kita bisa lepas karena langsung direspon oleh anak kan. Misalkan kita joke, ketawa gitu. Kalau di media susah gitu. Kita ngebodor, paling ada delay kemudian baru ketawa, kemudian nggak kelihatan juga gitu. Jadi itunya human interestnya yang ketika memang sekolah langsung Pak, kan ada kemungkinan siswa terlambat Pak. Betul. Misalkan bisa dicegat di pagar gitu. Kalau di dalam masa PJJ gini, keterlambatan itu ditolerir nggak sih Pak? Tetap saja hal-hal yang kita biasa dilakukan pada saat langsung pembelajaran langsung itu tetap dilaksanakan. Seperti misalkan kita punya kompensasi waktu 5 menit. Jadi absensi di share, kemudian kalau terlambat masuk berarti dia tidak akan masuk absensi. Jadi kita tetap membuat suatu aturan sehingga kedisiplinan masih tetap bisa kita biasakan kepada anak-anak kita. Nah, berarti sejauh ini jika memang ada siswa yang tidak, misalkan ada perangkat yang rusak ataupun belum punya perangkat, tapi kalau belum punya sih kayaknya sudah 6 bulan seharusnya memang diupayakan ya Pak ya. Iya. Misalkan ada perangkat yang rusak ataupun misalkan kuotanya yang memang habis gitu. Sebenarnya sejauh mana sih pihak sekolah menolerir itu Pak? Biasanya anak-anak langsung kalau misalkan tidak bisa itu sebelumnya atau pada saat pembelajaran itu dia menyampaikan, Pak maaf saya keluar dulu karena misalkan kuotanya habis, saya akan keluar karena habis, atau mungkin padam listriknya dan seterusnya. Biasanya via WA biasanya dia sampaikan. Pak maaf saya. Berarti setidaknya mengabari via WhatsApp ya Pak ya. Betul. Nah, kalau memang dari perspektif kesiswaan sendiri Pak, gitu kan. Misalkan ketika memang Bapak sekarang menjabat sebagai bidang kesiswaan, pasti kan mengurus siswa kan Pak. Betul. Nah, sekarang siswanya kan tidak bersekolah nih Pak, tidak bersekolah, datang ke sekolah. Kira-kira sebenarnya hal yang memang jadi fokusnya Bapak Cipto sendiri apa sih Pak untuk program kesiswaan tersebut?
Baik untuk program-program kesiswaan, karena bisa dibilang bahwa rohnya sekolah itu sebenarnya ada 2 kurikulum dan kesiswaan. Oke. Jadi kalau dua-duanya nggak ada ya berarti mati gitu ya. Oke. Oleh karena itu kesiswaan alhamdulillah di SMA 3 itu masih tetap berjalan, Oke. yang masih memungkinkan. Jadi alhamdulillah kemarin beberapa kegiatan kita masih jalan, apresiasi terhadap guru namanya itu Naga Bonar. Oke. Kita masih jalan walaupun daring. Daring dalam pengertian pesertanya daring, tetapi panitia tetap ada stay di suatu ruangan untuk mengelola kegiatan tersebut. Kemudian sebelumnya baru kemarin juga selesai Science Camp. Oke. Biasanya kegiatannya kegiatan camping ya, terkait dengan persiapan anak-anak untuk mengikuti lomba-lomba. Tapi karena nggak mungkin maka dilaksanakan daring. Tapi tetap settingannya adalah camping, Camping. bahkan ada tendanya dan Oke. seterusnya. Berarti semuanya pada gelar tenda di rumah tuh Pak? Enggak, kalau di rumah sih enggak. Oh, enggak ya. Hanya di venue aja. Iya. Oke. Nah, berarti kalau dari yang pasti sih beberapa kegiatan mungkin masih ada yang berjalan, namun Yang via memungkinkan, betul. Yang- Tapi kalau yang misalkan seperti contoh kegiatan pencinta alam, karena harus jelas-jelas ada di alam dan berkerumun tidak memungkinkan, berarti kegiatan pencinta alam sama sekali dibekukan di masa dibekukan pandemi ini. di masa Betul. pandemi. Iya. Oke. Nah, kita berbicara ketika tadi kita udah bahas pandemi, ada masanya di mana Bapak kan juga alumni dari SMA 3 Betul. 3 Bandung ini, Pak. Nah, angkatan 85. Sebenarnya ada jauh perbedaan nggak sih, Pak? Sekolah di zaman dulu sama di zaman sekarang? Sebenarnya secara garis merah sama saja dalam pengertian di usia-usia SMA pasti ada kenakalannya. Oke. Walaupun mungkin tingkat kenakalnya berbeda sesuai dengan kondisi zaman gitu. Oke. Tapi kalau dipikir-pikir sih ya sama saja. Sama saja, artinya ada kenakalannya. Bentuk kenakalannya akan berbeda. Seperti contoh, dulu ada temen yang dia lari-lari di atas meja karena memungkinkan. Oke. Mejanya itu meja jati gitu ya, Jati, kemudian luas juga. Iya. Kalau sekarang kan nggak mungkin. Jadi kenakalannya sepertinya dari tahun ke tahun tetap saja ada. Cuman formatnya aja yang berbeda, Nah, Pak, ya? formatnya yang berbeda. ya? Seperti sekarang mungkin nakalnya berbeda. Dulu suka nyontek apa ditulis di paha mungkin. Oke. Sekarang di smartwatch-nya. smartwatch misalkan Oke. seperti itu. Tapi kan tetap kenakalannya tetap ada Oke. gitu. Berarti sebenarnya kenakalan tetap ada ya, formatnya aja yang betul. berbeda ya, Formatnya Pak, ya? yang berbeda, betul. Oke, nah kalau dari tahun 85, terus masuk ke era 90, tahun 2000, 2010, sebenarnya kalau secara struktur bangunan ini ada yang berubah nggak sih, Pak? SMA 3 Bandung ini? Baik, karena ini heritage, jadi nggak boleh ada perubahan. Oke. Harus tetap seperti ini. Tetapi Oke. bagian-bagian yang bukan heritage itu masih mungkin dikembangkan. Seperti di bagian dalam, Oke. itu yang tadinya hanya 1 lantai, boleh sampai 3 lantai. Oke. Ya, jadi kalau yang bangunan utamanya tidak boleh, jadi tidak ada perubahan. Tetapi seperti rooftop itu juga baru, kemudian Oke. ada pembangunan taman itu baru. Jadi kalau untuk alumni sih setiap angkatan, apalagi hitungannya puluhan tahun gitu, itu pasti ada yang berbeda. Oke. Setiap datang ke sini ada yang Setiap berbeda. ada yang berbeda Iya, ya. Betul. Nah, kalau dari Bapak sendiri sebenarnya apa sih Pak yang berkesan di masa ataupun yang memang Bapak masih ingat sampai saat ini pada saat Bapak sekolah? Yang sangat berkesan, umumnya SMA negeri itu heterogen, Oke. baik dari sisi sosial, ekonomi, dan yang lain-lainnya. Tetapi setelah masuk ke SMA 3 itu homogen, menjadi Homogen. siswa SMA 3 yang kebanggaannya juga sama, dan sepertinya moto SMA 3 itu menjadi pengikat juga bahwa Oke. knowledge is power but character is more. Kita ini orang-orang pintar di sini, tapi Oke. itu nggak cukup. Yang lebih utama adalah karakter. Jadi itu yang sampai sekarang, bahkan sampai sekarang itu masih terjaga. Oke. Ya. Nah, Bapak kan pernah mengalami menjadi siswa dan Ya. sekarang jadi guru. Berarti kan ada di mana pasti ada hal-hal yang dulunya mungkin ada guru ataupun ada hal yang memang dilakukan oleh guru ke Bapak. Ya. Hal apa sih Pak sebenarnya yang memang hal tersebut yang memang nggak pengen Bapak terapkan ke siswa? Dari sekian banyak kisah yang tadi ditanyakan, mungkin yang selalu ada di benak dan selalu disampaikan juga ke anak-anak adalah pengalaman waktu Pacip kesiangan karena alasannya ingin sholat di awal waktu. Ketika masuk itu pelajaran matematika kebetulan, dan saya nggak boleh masuk. Pak, alasannya ini tetap nggak boleh. Pada saat istirahat saya nggak terima juga dengan perlakuan seperti itu. Saya datang ke ruang guru, saya juga berargumen, tetap saja nggak bisa. Oke. Itu sampai sekarang masih berbekas, dan di satu sisi wah hebat sih Bapak
sangat konsisten, disiplin dengan itu. Tapi menurut saya, wah enggak, harusnya ada dialog dong, ada dialog gitu. Kenapa? Kemudian ada permisif juga terhadap kesalahan-kesalahan. Bahkan kalau ini, alasannya sholat misalkan masih mungkin. Jadi itu pengalaman yang sepertinya kalau diterapkan oleh saya kayaknya nggak bisa dan nggak mungkin gitu. Iya. Berarti ketika memang nanti pelajaran Bapak nih ada yang telat karena sholat, berarti Bapak izinkan buat masuk ya Pak? Ya, artinya harus argumentasi dulu lah. Argumentasi dulu ya. Iya, Nah, kalau dari Bapak sendiri, maksudnya kan ini kan SMA 3 Bandung tuh isinya orang-orang pinter semua nih Pak. Nah, menurut Bapak itu image sekolah sendiri yang memang, ataupun kualitas pendidikannya sendiri yang memang diajarkan di sini supaya siswanya berkualitas, atau memang dari siswanya sendiri memang yang dipilih yang memang dari masuk juga udah yang berkualitas, jadi outputnya juga anak-anak pintar ataupun memang anak-anak yang memang berprestasi? Dari pengalaman saya mengajar bisa membandingkan mungkin 3 sekolah ya. Di sekolah asal, kemudian di sekolah saya tempat dulu ngehonor, kemudian di sini. Kombinasi dari input dari siswa, kemudian guru-guru yang ada di sana, itu yang membuat sekolah itu atau anak itu dia berhasil atau tidak, pintar atau tidak. Jadi tidak cukup hanya sekedar dia kan sudah pintar, gurunya apapun juga dia pasti pintar, enggak lah. Kalau nggak diolah dia tidak akan pintar. Begitupun sama, kalau misalkan hanya gurunya saja misalkan yang hebat tapi inputnya juga kurang. Jadi itu kombinasi dari semuanya. Tetapi untuk sekolah favorit seperti SMA 3 memang diuntungkan dengan image bahwa SMA 3 hebat, sehingga anak yang masuk ke SMA 3 itu akan terbebani kalau tidak hebat gitu. Saya ada di sekolah hebat nih, masa saya nggak hebat gitu. Akhirnya terikuti. Karena juga ketika memang sudah masuk sini, lingkungannya itu sudah lingkungan yang memang tipikalnya belajar, mengejar prestasi, itu juga yang akan membawa siswa tersebut ya Pak ya? Betul. Ada pengalaman seperti itu. Jadi kalau yang masuk kemudian tidak bisa terbawa atau tidak bisa mengikuti iklim di sini, akhirnya dia mundur, akhirnya jarang masuk, akhirnya keluar. Tapi ada yang dia mengikuti iklim di sini karena merasa kurang, sehingga dia belajarnya all out. Budaya apa sih Pak dari yang memang dari tahun, mungkin dari angkatan Bapak yang memang tetap terpelihara dan terjaga di SMA 3 Bandung ini Pak? Sepertinya itu ya, moto SMA 3 itu sangat melekat bagi kita sebagai siswanya dan bagi alumni, dan itu ada di mana-mana. Di himne SMA 3 ada, walaupun tidak persis, knowledge is power but character is more. Kemudian di Mars juga ada. Sepertinya itu yang menjadi kebanggaan kita dan mewarnai kita semua. Itu yang memang juga jadi yang memang tetap dipelihara ya Pak. Betul, dan itu dipelihara. Bukan hanya pintar tapi jadi orang yang memang berkarakter. Betul. Sehingga juga di masyarakat juga bisa berperan dengan baik. Nah, kalau dari angkatan 85 sendiri Pak, waktu Bapak sekolah itu ada buku kenangan nggak sih Pak? Mungkin kalau di Bandung istilahnya buklet kali ya. Ada nggak sih Pak? Sepertinya nggak ada ya, karena saya nggak punya ya. Kalau jaket angkatan saya punya, berarti ada gitu. Betul. Tiap kelas, bahkan kelas juga punya jaket. Nah, pada saat itu sebenarnya karena memang teknologinya memang belum ada, atau memang karena tidak ada penyedia jasanya Pak? Sepertinya pada saat itu belum musimnya saja ya. Belum musimnya ya. Karena setelah itu tahun 89, tahun 90 saya menjadi guru, itu sudah mulai ada, tetapi tetapi itu dikelola oleh sekolah. Dan bentuknya sangat sederhana, itu hanya kumpulan foto, pas foto saja. Dengan alamat guru, alamat siswa, paling itu saja. Iya. Gitu ya. Mungkin belum musim aja. Dan hitam putih juga Pak ya? Hitam putih, fotokopian, betul. Atau stensilan dulu. Stensilan ya. Berarti kayak gunting-guntingan kertas yang gunting-guntingan foto yang ditempel di sini ya Pak ya? Betul. Nah pada saat itu berarti dibagikannya pada saat apa Pak? Sama, pada saat kelas 3. Pada saat kelas setelah 3. di akhir mereka masa belajar di SMA-nya. Berarti tahun 90-an lah Pak ya berarti? Tahun 90 sudah ada. Tahun 90 ya. Saya juga sebenarnya kalaupun memang kalau di sini ada arsipnya yang cukup lengkap, saya sebenarnya pengen lihat sih sebenarnya perjalanan buku kenangan itu seperti apa sih? Seperti itu. Nah, kalau dari Bapak sendiri, sebenarnya kan buku kenangan terkadang kan juga menjadi sebuah ajang ataupun program tahunan ya Pak ya. Yang misalnya setiap angkatan akan mencoba untuk menginisiasikan program itu kan. Nah, kalau dari Bapak sendiri sebenarnya
di satu sisi ketika memang bikin jaket angkatan, contohnya kan Bapak juga tahun dulu kan bikin jaket angkatan kan? Udah, betul. Terus mengelola buklet atau buku kenangan ini kan bukan, kalau dalam itu satu angkatan bukan jumlah uang yang kecil gitu betul, Pak ya. Betul. Nah kira-kira kalau dari Bapak sendiri sebagai kesiswaan, proses seperti apa sih yang cukup ideal ketika memang pihak vendor itu mau masuk ke sekolah? Baik, saya punya penilaian bahwa sekarang saatnya untuk kembali pengadaan buklet itu dikelola oleh siswa, vendor, dan pihak sekolah. Ya. Ya mungkin diibaratkan sebagai segitiga sama sisi lah, yang perannya masing-masing sama. Kalau kemarin mungkin lebih banyak antara pihak siswa dengan pihak vendor, walaupun itu bisa dimaklumi karena ada periode di mana guru itu begitu diperhatikan terkait dengan keuangan. Ya, dulu kan guru nggak boleh jual buku, guru nggak boleh. Nah terkait dengan guru ada di sana itu dikhawatirkan guru mengambil manfaat daripada itu, sehingga pada akhirnya semua memposisikan guru itu di belakang saja begitu. Dan dengan perjalanan yang ada, tetap saja pihak sekolah bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi di sana, karena tadi dikatakan uangnya cukup banyak gitu. Kalau ada apa-apa masalahnya juga bisa cukup pelik. Akhirnya yang kena juga sekolah karena mereka siswa daripada sekolah tersebut. Jadi ke depan saran saya sih yang ideal tetap jadi kembali lagi bahwa siswa, pihak sekolah dan vendor itu harus sama-sama untuk pengelolaan buklet ini. Berarti memang perlu, setidaknya pihak sekolah juga memang perlu mengetahui ya Pak ya. Perlu mengetahui ya. Mungkin perlu perannya mungkin lebih daripada hanya sekedar mengetahui. Izin juga pasti ya. Iya betul. Dari perizinan, dari pelaksanaan juga berdasarkan pengalaman kemarin kan kita banyak mengarahkan warga sekolah juga, apakah itu karyawannya ataupun gurunya, supaya pelaksanaan mulai dari pemotretan, kemudian dan seterusnya itu juga terlibat. Maksudnya supaya aman lah, supaya aman, nyaman, dan berhasil. Gitu. Nah di satu sisi Pak, ketika memang saat ini di masa pandemi gitu kan, nah bersyukurnya kita sebagai Nao Factory, sebagai vendor bisa memfasilitasi untuk membawa set studio kita ke sekolah. Nah, kalau dari Bapak sendiri sebenarnya lebih khawatir mana sih Pak, foto di sekolah ataupun foto di luar sekolah? Kalau dari Bapak sendiri? Baik, kalau misalkan keterlibatan sekolah sudah seperti yang tadi saya bayangkan, itu sebenarnya mau di dalam ataupun di luar sama saja, karena kita menjadi bagian yang tak terpisahkan daripada itu. Nah, kalau kemarin mungkin kurang berperan, di luar itu sangat riskan, karena kita tidak tahu apa yang dilakukan mereka. Dan dari pengalaman juga ketika selesai, kemudian kita lihat bukletnya, itu ada beberapa hal yang tidak berkenan, misalkan pakaian yang minim misalkan, atau rambutnya yang gondrong. Tapi kalau di sekolah itu lebih terperhatikan, lebih terkondisikan. Kalau misalkan ada yang kira-kira kurang pantas, bisa langsung pada saat itu diingatkan. Betul. Nah, kalau dari Bapak sendiri sebenarnya pesan untuk siswa, biasanya kan siswa yang memang melakukan pembuatan buklet, buat teman-teman ataupun OSIS yang memang akan membuat buklet, kira-kira ada pesan nggak sih dari Pak Cipto untuk mungkin ya OSIS yang memang mau bikin buklet itu sendiri? Saya pikir yang dilakukan SMA 3, mungkin SMA lain sudah benar, bahwa diawali dengan mencari vendor yang kira-kira akan aman, nyaman buat mereka pengadaan buklet ini. Karena dari pengalaman juga ada yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Dimulai dari pencarian, kemudian ada proses tender ya. Proses tender ini juga penting untuk pertanggungjawaban ke orang tua bahwa harga sekian itu sudah dibicarakan bersama, tidak mengambil keuntungan. Kemudian yang jangan lupa juga tadi komunikasi dengan pihak sekolah ya. Karena sekali lagi, kalau komunikasi sudah dijalin, ketika ada permasalahan itu jalan keluarnya akan lebih gampang dibanding dengan sebelumnya. Misalkan ada permasalahan dengan vendor, misalkan sampai bukunya nggak jadi, kita nggak bisa apa-apa. Jadi anak rugi. Gitu. Berarti kan biasanya kan ada kontrak tuh Pak di dalam pembuatan buklet. Nah, menurut Bapak sepenting apa sih adanya pihak kesiswaan ikut mengetahui kontrak tersebut Pak? Ya, yang seperti tadi disampaikan bahwa
karena siswa SMA, dalam hal ini bukan siswa SMA Negeri 3 Bandung. Jadi kalau ada apa-apa, SMA Negeri 3 Bandung masih tetap istilah Sundanya itu kababawa gitu ya. Oleh karena itu di dalam MOU-nya kita harus tadi saya katakan diibaratkan sebagai segitiga sama sisi itu. Jadi perannya sama, peran sekolah, peran siswa, dan peran vendor. Hanya memang betul peristiwa yang sebelumnya ketika guru dicurigai itu juga harus transparan bahwa kita tidak mengambil keuntungan apapun secara finansial. Nah, kalau dari Bapak sendiri sebenarnya pembuatan buklet itu yang ideal tuh kapan sih, Pak? Kalau berkaca ke siswa SMA 3 itu biasanya kelas 10 itu masih adaptasi, kelas 11 sudah menikmati suasana tetapi banyak aktivitas di luar, ekskul dan seterusnya. Kemudian kelas 12 sudah mulai fokus ke pelajaran atau cita-citanya. Jadi menurut saya sih mungkin di semester 4, di akhir-akhir semester 4 itu mereka sudah mulai membahas tentang buklet ini, mulai dari pencarian vendor, kemudian tender dan seterusnya. Jadi pada saat itu, sebab kalau sudah kelas 3 itu ya itu kebanyakan mereka sudah fokus ke cita-citanya masing-masing. Iya. Nah, kalau dari Bapak sendiri sebelum kita akhiri nih, kira-kira ada pesan dari Bapak nggak sih? Entah itu untuk siswa ataupun untuk siswa SMA 3 Bandung sendiri ataupun siswa-siswa sekolah lain untuk menutup perjumpaan kita kali ini, Pak. Baik, buklet atau buku kenangan, kalau dari kalimatnya sudah jelas itu untuk kenangan kita selama masa sekolah, untuk dilihat lagi, kemudian membuat kita senyum, membuat kita tertawa di masa yang akan datang. Jadi penting pembuatan buku kenangan atau buklet ini. Oleh karena itu pengelolaannya memang sebaik mungkin, termasuk di dalam konten-kontennya juga sebaik mungkin. Makanya di dalam pemotretan kemarin Pak Cip dengan beberapa teman itu ikut mengeluarkan ide-ide untuk supaya nggak kaku guru itu begitu aja, gimana kalau kita juga ikut bergaya gitu. Jadi artinya pengelolaan sebaik mungkin lah, tidak hanya sekedar ada, tetapi benar-benar buku kenangan ini, buklet ini bermanfaat yang banyak buat mereka gitu. Iya. Baik. Terima kasih Pak Cip untuk waktunya. Semoga Pak Cip selalu sehat. Amin. Dan juga kita juga berdoa bersama-sama supaya proses pembelajaran ini bisa kembali normal. Amin. Mudah-mudahan segera mungkin untuk normal. Sekian perbincangan kali ini bersama Pak Cipto selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Bidang Kesiswaan SMA 3 Bandung. Saya Rizal Abdillah, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.